Selamat datang kembali di channel saya Distiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mapel desain grafis kelas 10 TKJ dan RPL untuk pembahasan topik 1, yaitu adalah unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Dan mata pelajaran yang kedua yaitu adalah teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, yaitu adalah menganalisis jaringan berbasis luas. Kita mulai untuk mata pelajaran yang pertama, desain grafis. Nah, untuk pembahasan kali ini di topik 1 yaitu adalah untuk memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang. Sebelum ke pembahasan topik 1 unsur tata letak, kita ulas dulu tentang desain grafis. Bahwa desain grafis di sini yaitu adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Dan keilmuan desain grafis di sini sangat berkaitan dengan topik 1 yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan desain grafis komputer. Upaya untuk mengalihkan gagasan dalam bentuk gambar dengan melalui teknologi komputer, ya, atau dengan menggunakan komputer. Nah, selanjutnya ada prinsip dan unsur desain. Bahwa di sini unsur dalam desain grafis sama seperti dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk atau form, tekstur, garis, ruang, dan warna yang akan kita bahas kali ini. Bentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip tersebut seperti keseimbangan, balance, ritme, tekanan yang akan nanti kita bahas. Proporsi, kesatuan, kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Selanjutnya kita akan bahas unsur tata letak pada pembahasan topik 1. Yang pertama yaitu adalah garis. Garis di sini diciptakan dari sebuah titik-titik yang mana nantinya akan tercipta sebuah garis. Ya, kita contohkan pada sebuah software yaitu adalah CorelDRAW. Baik, kita mulai. Sebelum ke pembahasan materi pokok, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk software yang akan kita gunakan ke depannya. Saya contohkan yaitu adalah menggunakan software CorelDRAW. Yang saya pakai menggunakan seri X7. Nah, ini adalah software dari CorelDRAW. Saya akan menjelaskan tentang tools-toolsnya dan fungsi-fungsi yang ada di dalam CorelDRAW X7. Tools di sini yaitu adalah alat. Alat di sini contohnya untuk memilih, untuk membuat kotak, bulat, dan sebagainya. Kalau di kehidupan sehari-hari, tool untuk makan contohnya yaitu adalah sendok, piring, garpu, dan sebagainya. Nah, begitupun di CorelDRAW ini atau di software-software, tool di sini yaitu adalah alatnya untuk membuat sebuah objek. Nah, di sini berurusan dengan kanvas. Kanvas di sini yaitu adalah kertas, ya, kertasnya. Untuk membuat kanvas, kita cukup dengan menekan tombol tambah di sini atau new, atau dengan cara klik file new, juga bisa dengan cara Ctrl N, Ctrl di keyboard, dan N, ya. Selanjutnya di sini juga ada Ctrl N, ya. Saya coba yang di sini. Nah, ini adalah kanvas atau project kita yang terbaru. Nah, sebelum kalian memulai, alangkah baiknya kalian save terlebih dahulu untuk project yang kalian buat. Bila mana komputer kalian mati atau crash atau restart sendiri, maka project tersebut sudah di-save. Dikarenakan CorelDRAW di sini setiap objek yang kalian buat maka akan saving sendiri. Maka dari itu, awal kalian sebelum membuat project, alangkah baiknya kalian save terlebih dahulu. Contoh misalkan saya rubah namanya menjadi Yedi Project, lalu save. Jangan lupa tadi save-nya kalian di directory file di mana, boleh misalkan di dokumen atau di C atau di D dan sebagainya, ya. Nah, selanjutnya kita mulai ke pengenalan software CorelDRAW. Nah, di dalam CorelDRAW di sini yaitu dikhususkan untuk membuat objek CMYK. CMYK di sini dalam bahasa keseharian kalian yaitu adalah warna-warna seperti kartun dan sebagainya. Artinya tidak 3D, ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kanvas. Kanvas di sini yaitu adalah kertas. Kertas ada ukurannya, ada A4, ada ukuran F4, ada A5, A6 dan sebagainya, atau bisa kalian custom sendiri. Nah, selanjutnya
objek-objek yang kalian buat diimplementasikan pada sebuah kertas ini atau kanvas ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang tools terlebih dahulu. Tools ini tidak usah dihafalkan, tapi kalian praktikan. Semakin terbiasa kalian dengan praktik di CorelDRAW atau di software-software yang lain, maka akan semakin terbiasa. Jadi arti tidak usah terlalu dihafalkan untuk fungsi-fungsi dari tool tersebut. Nah, kalau misalkan fungsinya belum tahu ini untuk apa, kalian boleh mengenalnya terlebih dahulu dengan menggeser kursor kalian ke arah tool yang ingin kalian ketahui. Contoh misalkan saya ingin tahu nih ini untuk apa misalkan, atau namanya apa, cukup geserkan nanti akan keluar sendiri. Nah, ini adalah Fix Tool. Di sini fungsinya untuk select position or transform object. Jadi select untuk memilih ya, atau position untuk memindahkan objek yang kita pilih. Nah, selanjutnya untuk ke bawahnya yaitu adalah Shape Tool. Nah, selanjutnya di sini adalah Crop untuk memotong. Zoom Tool yaitu adalah untuk memperbesar objek. Selanjutnya di sini adalah Freehand Tool. Nah, di sini ada segitiga kecil ya. Di bawah ini segitiga kecil. Nah, di sini fungsinya banyak juga. Toolsnya ya, di dalamnya banyak juga. Di sini ada Freehand Tool, ada Two Point Line, ada Bezier, ada Pen dan yang lainnya. Kalian cukup klik. Contoh misalkan saya pengennya pen, menggunakan Pen Tool. Cara untuk mengimplementasikan tools di sini yaitu adalah dengan cara contoh klik dulu toolsnya, lalu klik di bagian ini atau di luar ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Contoh misalkan saya klik Pen Tool, klik lalu saya implementasikan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, contoh ini menjadi sebuah objek layangan contohnya. Selanjutnya misalkan di sini ada Artistic Media Tool. Contoh kalian ingin tahu ini fungsinya sebagai apa ya, klik dulu ini lalu implementasikan di kanvasnya atau di luar boleh. Tuh. Ini untuk menggambar ya. Untuk menggambar. Untuk tanda tangan digital bisa ini nih. Contoh misalkan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada kotak. Kita buat kotak. Klik dulu objeknya, lalu implementasikan di kanvas atau di sini. Nah, seperti ini ya. Begitupun objek-objek yang lainnya, ini untuk teks dan yang lainnya. Kalian tinggal coba klik di sini lalu implementasikan ke kanvas atau di luar kanvas juga boleh. Tapi untuk produk yang akan di-print atau objek yang akan di-print nantinya harus masuk ke dalam kanvas tersebut, dikarenakan di luar kanvas tidak akan bisa di-print ya. Selanjutnya masih banyak lagi. Di sini ada ukurannya. Contoh yang tadi saya jelaskan, ada ukuran kertas yang sudah tersedia atau defaultnya. Yang selanjutnya ada juga untuk manualnya. Contoh saya ukuran kertasnya pengen di luar yang ini, misalkan sesuai kebutuhan. Kalian boleh rubah di sini. Contoh misalkan saya mau bikin tentang konten di IG. Ukurannya berapa misalkan ya. Contoh misalkan ukurannya 10 cm ke 5 cm misalkan. Nah, dikarenakan di sini masih milimeter, maka dari itu klik dulu ke cm, rubah dulu ke cm. Kita bikin kotaknya atau rubah langsung ke kanvasnya. Tadi yang saya bilang 5 cm untuk lebarnya, tingginya yaitu adalah 10. Maka akan berubah seperti ini. Oh, terlalu tinggi, misalkan 8 cm. Contoh seperti ini ya. Lalu kita buat kotak, klik di sini untuk mengaktifkan, lalu buat kotaknya, rubah lagi ininya 5 cm ke, boleh diklik ataupun boleh dengan cara klik tab di keyboard ya. Contoh keyboard. Nah, contoh saya menggunakan keyboard digital nih. Nah, misalkan di sini kalian tinggal klik tab di keyboard, klik tab, maka akan pindah ke posisi ini ya. Nah, yang bawahnya tadi 8 cm, lalu enter. Nah, seperti ini. Ini belum di tengah-tengah. Kalian cukup dengan mengklik P di keyboard.
maka akan seperti ini. Nah, pintasan-pintasan tersebut saya akan bahas nanti di video selanjutnya. Itu saja sedikit untuk pengenalan tools dari CorelDRAW X7 atau Corel yang lain juga sama saja. Cuman ada penambahan sedikit untuk tools-toolsnya sesuai dengan teknologi yang berkembang. Nah, selanjutnya nanti kedepannya saya akan bahas juga yang ada di dalam menu-menu tersebut yang ada di sini ya. Nah, untuk garis tersebut saya akan contohkan dengan pen tool. Selanjutnya tool yang lain membuat dengan kotak, bulat, dan sebagainya. Kita klik tool pennya. Selanjutnya kita buat di dalam sebuah kanvas. Contoh dengan cara klik satu kali, lalu klik lagi, lalu klik lagi ya. Selanjutnya klik lagi. Tadi kan ada artinya untuk menghubungkan beberapa titik ya. Lalu klik lagi. Nah, ini titiknya. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Nah, ini contoh dari garis ya. Contoh dari garis. Contoh misalkan saya akan membuat dengan bulat. Sama di sini juga terdapat garisnya atau dalam bahasa desainnya yaitu adalah line ya. Line. Contoh ini adalah line di sini. Nah, itu adalah garis. Selanjutnya yaitu adalah ilustrasi. Ilustrasi di sini berfungsi untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan dari produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas. Contohnya kalian ingin membuat sebuah desain spanduk. Contoh dari project spanduk ini harus mengilustrasikan sesuai dengan tema. Contoh misalkan spanduk ini dibuat dengan tujuan isinya yaitu adalah untuk memberitahu kepada orang yang masuk ke area SMKN Situraja agar menggunakan masker ya. Nah, selanjutnya di sini ilustrasinya memperlihatkan ada foto siswa yang memakai masker ya. Selanjutnya ada juga ilustrasi di tipografi yaitu adalah teks, tipografi teks. Jadi di sini bacanya harus memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib diukur suhu tubuh, wajib menjaga jarak atau physical distancing dan sebagainya ya. Nah, itu adalah ilustrasi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada yang dinamakan dengan tipografi. Tipografi di sini merupakan seni dalam merancang dan menyusun menggunakan tulisan. Kalau di komputer bahasa tulisannya yaitu adalah font ya. Baik dari jenisnya atau ukurannya. Nah, selanjutnya tipografi di sini saya akan implementasikan dengan teks. Caranya yaitu adalah tekan teks atau tekan F8 di keyboard. Lalu implementasikan di sini. Nah, tadi di tipografi itu membahas tentang teks baik dalam jenisnya, jenis teks atau jenis fontnya. Teks di sini di bahasa komputer yaitu adalah font ya, font. Baik dari fontnya ataupun dari ukurannya atau dari poinnya. Ukuran di sini di bahasa komputer adalah poin ya. Nah, selanjutnya kita contohkan dengan nama. Nah, untuk nama di sini saya akan merubah jenis hurufnya. Contoh misalkan jenis huruf dari teks ini. Contoh menggunakan script MT Bold, maka desain teksnya pun berbeda. Nah, itu adalah jenis huruf ya. Saya contohkan banyak jenis-jenis huruf di sini di default komputernya atau kalian boleh download sendiri di Google font-font yang ingin kalian gunakan. Selanjutnya untuk poin atau ukuran. Ukuran huruf tersebut kalian bisa rubah di sini ya. Poinnya. Contoh misalkan kalian ingin memperbesar hurufnya, ya poinnya harus semakin besar. Kalau untuk memperkecil ya berarti poinnya harus semakin diperkecil. Ataupun di Corel bisa juga dengan cara klik objek teksnya lalu digeser ya. Di sini ada sisi sebelah kanan, bawah kanan, tengah, bawah kiri, bawah atas. Contoh misalkan saya akan memperbesar, boleh kalian geser sebelah sini atau geser sebelah sini, atau pengen teksnya lebih tinggi bisa juga seperti ini ya. Nah, itu adalah tipografi. Selanjutnya ada warna. Warna di sini mempunyai fungsi yaitu di antara yang pertama adalah
Coret elemen penting dan utama seperti subhead, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, membuat gambar atau mood, mengatur, bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka, memprovokasi emosi. Ini adalah contohnya. Saya implementasikan pada sebuah objek PPT yang saya buat beberapa hari lalu. Contohnya di sini menggunakan objek kotak atau penggabungan antara kotak, garis, pen tool dan sebagainya. Nah, di sini terdapat dua warna, yaitu adalah warna biru dan warna kuning ya. Untuk warna di sini kalian bisa implementasikan dengan klik objeknya, atau misalkan saya membuat kotak. Kotak ini misalkan saya akan kasih warna merah misalkan ya. Cukup dengan klik objeknya, lalu di pinggir di sini ada color, ada warna-warna. Kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian. Contoh saya akan klik warna merah, maka objeknya akan berubah menjadi warna merah. Nah, itu adalah warna. Selanjutnya ada gelap dan terang. Gelap terang di sini dikhususkan juga untuk sebuah warna, di mana di gelap dan terang ini terbagi dua, yaitu yang pertama adalah low contrast value dan yang kedua adalah high contrast value. Gelap dan terang di sini diukur dalam sebuah warna. Contoh misalkan warna biru ini saya ingin rubah menjadi biru muda dan biru tua. Contohnya misalkan seperti ini ya. Teknik yang pertama yaitu adalah mengubah fontaine fill-nya. Fontaine di sini menggabungkan antara dua warna sebenarnya. Kalau di sini ada uniform fill, yaitu adalah satu warna. Contoh dengan menggunakan fontaine fill. Contoh fontaine fill di sini saya rubah, yang tadinya yang pertama adalah biru tua, yang kedua yaitu adalah biru muda atau seperti ini. Oke. Kita rubah dulu posisinya. Nah, jadi di sini ada juga biru yang tuanya, biru yang mudanya, dan juga ada yang biru yang tuanya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian melihat dengan jelas, di sini ada warna kuning yang muda, ada juga warna kuning yang agak kemerah-merahan atau kuning yang agak tua. Nah, itu adalah gelap dan terang. Selanjutnya di sini ada tekstur. Tekstur di sini yaitu adalah memperlihatkan halus dan kasarnya sebuah objek yang kalian buat pada sebuah software nantinya. Ya, ini adalah contoh dari tekstur. Tekstur di sini saya akan jelaskan melalui warna ini. Saya akan rubah melalui warna. Nah, di sini tekstur dijelaskan yaitu adalah untuk sebagai nilai raba, halus atau tidaknya dan sebagainya ya. Nah, di sini contoh dalam fontaine fill atau satu warna atau dua warna di sini masih memperlihatkan kehalusan dari objek tersebut. Kalau misalkan saya rubah menjadi teksturnya seperti ini atau misalkan seperti ini, maka kalian bisa lihat sendiri tekstur mana yang lebih kasar dan mana yang lebih lembut. Dan ini bertekstur ya. Nah, selanjutnya ada juga ini. Ini kan perbedaannya. Nah, itu adalah tekstur. Selanjutnya yaitu adalah ruang. Ruang di sini yaitu adalah jarak antar objek. Ruang di sini dapat digunakan untuk memberikan mata visual istirahat. Jadi artinya tidak bertumpuk sebuah objek pada satu ruang agar terlihat lebih indah. Saya akan contohkan ke one way di sini atau desain one way atau spanduk dan sebagainya. Nah, ruang di sini contoh misalkan teknik komputer jaringan. Berarti ruang keseluruhannya yaitu adalah ini. Kotak persegi panjang ya. Nah, untuk contoh yang lebih spesifik, saya contohkan ke ruang di komputer ini dengan logo TKJ. Contoh misalkan objeknya yaitu adalah teks komputer serta logo TKJ. Dan ruangnya yaitu adalah kotak ini. Ini adalah ruang untuk objek teks komputer dan logo TKJ. Nah, kalian tinggal sesuaikan apakah ingin teksnya di bawah dengan logonya di atas, itu tinggal sesuaikan. Atau misalkan ininya pengen mepet di bawah, kan nggak mungkin ya. Itu contoh dari ruang. Nah, barusan sedikit pembahasan topik 1 tentang unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang untuk kelas 10 TKJ dan RPL. Sekarang kita langsung ke mata pelajaran yang kedua, yaitu adalah teknologi jaringan berbasis luas untuk kelas 11 TKJ. Nah, apa itu jaringan nirkabel?
Jaringan nirkabel di sini yaitu adalah jaringan yang menggunakan signal atau tanpa kabel. Meskipun tanpa kabel, tetap data yang dihantarkan dari server ke alat jaringan nirkabel ini tetap menggunakan kabel, yaitu adalah kabel LAN diantaranya untuk mengalirkan data ke alat tersebut. Selanjutnya, apa keuntungan dari jaringan nirkabel ini? Yang pertama yaitu adalah meningkatkan produktivitas. Yang kedua, cepat dan sederhana implementasinya. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, dapat mengurangi biaya investasi. Yang selanjutnya adalah skalabilitas. Artinya jaringan nirkabel di sini yaitu adalah sangat mobilitas. Mobilitasnya sangat bagus ya. Artinya kita tidak usah colok kabel ke perangkat kita, contohnya laptop, cukup dengan menggunakan signal dari wireless laptop kita untuk menangkap hotspot yang dipancarkan oleh alat jaringan nirkabel. Selanjutnya, tipe-tipe dari jaringan nirkabel. Di sini ada yang dinamakan dengan wireless personal area network. Yang kedua yaitu adalah wireless local area network. Yang selanjutnya wireless metropolitan area network. Dan yang selanjutnya wireless wide area network. Dan untuk keempat tipe jaringan nirkabel ini nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada arsitektur jaringan nirkabel. Arsitektur jaringan nirkabel. Yang pertama, jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Jaringan ad hoc atau peer-to-peer di sini yaitu adalah jaringan dalam skala kecil. Contoh di area ruangan rapat, contohnya misalkan di ruang guru dan sebagainya. Sementara untuk jaringan infrastruktur client server, yaitu adalah jaringan yang menggunakan access point secara langsung, di mana terdapat beberapa access point yang saling terhubung dan terhubung ke sumber daya atau ke server. Itu adalah arsitektur jaringan nirkabel. Dan selanjutnya, frekuensi signal yang digunakan untuk jaringan nirkabel untuk teknologi sekarang yaitu ada frekuensi di 5 GHz. Frekuensi 5 GHz ini digunakan pada standar 802.11a dengan transfer data yaitu adalah mencapai 54 Mbps. Transfer data di sini dan Mbps di sini yaitu adalah kecepatan. Artinya larinya itu bisa lebih cepat daripada yang 2,4 GHz. Nah, sekarang frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi 2,4 GHz di sini yaitu adalah menggunakan standar 802.11b dan 802.11g. Yang membedakannya yaitu adalah kecepatan transfernya yang hanya 11 Mbps pada 11b dan 54 Mbps pada 802.11g. Selanjutnya, security yang diimplementasikan pada alat-alat jaringan nirkabel ini yaitu adalah web, yang kedua ada WPA, yang ketiga yaitu adalah WPA2. Selanjutnya, ini adalah contoh dari alat-alat jaringan nirkabel. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan wireless card. Alat ini diimplementasikan untuk menangkap signal dari router hotspot ya. Dan alat ini dipasang pada sebuah motherboard komputer. Jadi yang tadinya komputer tidak ada akses jaringan wireless atau WiFi, dengan alat ini maka komputer tersebut sudah bisa akses melalui jaringan wireless. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu adalah USB wireless card. USB wireless card di sini yaitu adalah untuk perangkat seperti komputer yang memang tidak ada jaringan wirelessnya, namun aksesnya yaitu adalah melalui port USB. Kalau tadi wireless card yang pertama melalui motherboard, kalau yang ini bisa melalui USB. Selanjutnya, ini yaitu adalah alat router access point. Access point di sini yang sering kalian tangkap di handphone kalian masing-masing. Dan ini adalah contoh dari alatnya, di mana alat tersebut mempunyai sebuah port baik WAN ataupun LAN untuk menyampaikan datanya dari server ke alat access point ini dan memancarkannya kembali kepada handphone kita, kepada laptop kita dengan signal wireless access point tersebut. Nah, ini juga yaitu adalah router access point dengan teknologi yang sekarang. Selanjutnya di sini juga banyak teknologi-teknologi yang memang alat tersebut menggunakan jaringan nirkabel, yaitu diantaranya ada CCTV dan sebagainya. Nah, itu saja pembahasan mengenai mapel desain grafis dan teknologi jaringan berbasis luas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, jaga kesehatan, hindari kerumunan, terapkan protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.